hari ini di Aragar dari salah satu kawan dari Manggarai yang punya homestay, hotel juga ya, termasuk restoran juga di sini. Di sini kita diundang untuk belajar bersama, untuk belajar membuat sabun ramah lingkungan. Jadi keasrian ini jangan sampai dirusak hanya karena masalah sepele, karena sabun. Jadi ini adalah sebuah terobosan baru untuk Aragar Den Inn untuk membuat sabun ramah lingkungan yang berdampak dengan merawat lingkungan yang baik dan asri. Sorry ya. Kita bentuk. Harus tegaskan di situ. Sabun sekarang karena kapitalisasi dan orang mencari keuntungan dari itu, akhirnya terbuat body wash, dibuatlah shower gel, dan orang tidak paham body wash. Kalau orang body wash itu apakah sabun? Bukan. Tentu ya. Itu sabun. Kita sekarang sama dengan tomat ya. Baik, apa perbedaan antara sabun dan body wash? Sabun itu adalah bahannya terbuat dari air, alkali, dan minyak, sehingga dia berpotensi dan berbahan dasar dari bahan-bahan organik yang tidak merusak lingkungan. Sedangkan body wash diciptakan dari bahan kimia sintetis pabrikan yang sudah melewati proses panjang kimiawi, sehingga itu menjadi benda asing ketika sudah menjadi sebuah produk body wash semacam sabun, tapi bukan sabun. Itu akan berpotensi menjadi limbah air sabun yang merusak lingkungan. Untuk kulit bahkan surfaktannya itu mampu membuat kanker kulit. Maka sabun ramah lingkungan adalah solusi untuk kita semua yang mau merawat dan menjaga lingkungan. 183. Saudara pilih namanya taruh di mana kalau sudah Saya Lila Francisca, saya ibu 2 anak. Saya sangat menyukai daun, aroma daun, aroma matahari pagi, sore, dan sesuatu. Karena saya sendiri juga adalah alam itu sendiri. Oke, kalau dari segi lingkungan, saya bilang ini tahap yang baik untuk langkah secara teknis ketika kita semua memiliki slogan bahwa aku mencintai bumi, tapi kita mesti tahu caranya. Cara yang sangat teknis, fungsional, artistik. Salah satunya adalah membuat homemade soap ini. Ya. Bermula dari motivasi awal, sebenarnya ini saya mencari konsep healing sekaligus ekspresi diri, ekspresi inner child yang baru saja saya temukan tentang diri saya, profil diri saya diekspresikan dengan cara apa ya? Ya, saya ingin melakukan sesuatu yang menunjukkan taste saya, kemudian juga ekologis. Bagi saya ini cara beribadah sesuai tata cara yang saya yakini bahwa ketika kita terlibat dengan segala upaya yang kita punya untuk memberi kontribusi bagi lingkungan, itu cara saya memuliakan Tuhan.
menyenangkan, fun, santai, produktif ya, menyenangkan. Tiga rata. Ya, sekarang masukkan oke, sudah. Jadi sekarang minyak taruh di timbangan, coba timbangan sini. Ini Timbang. Langsung. Oke, sudah 1000. Pastikan sudah dihitung. Silakan. Seberapa penting sabun untuk kehidupan manusia gitu. Semenjak zaman Babilonia kuno 2800 tahun sebelum Masehi sampai hari ini ya, sabun itu digunakan sebagai medis sebetulnya. Dia bukan hanya digunakan sebagai pembersih, tidak. Sabun itu digunakan sebetulnya untuk pengobatan, bahkan menjadi terapi untuk mereka yang punya penyakit gatal-gatal, terus yang setelah bekerja sepanjang hari kemudian mereka harus mandi. Sabun adalah terapi terbaik begitu. Terus apakah itu penting untuk kita hari ini? Sangat penting, karena kita sekarang berada dalam krisis ekologis. Krisis ekologis, perubahan iklim ini bukan hanya karena cuaca yang berubah, tapi cuaca yang berubah ini ketika kita ditambah lagi dengan menggunakan body wash yang sintetis, itu malah sangat-sangat merusak alam. Nah, kelebihan dari sabun yang ramah lingkungan adalah bagaimana kita mampu menjadikan sabun itu adalah karakter diri kita. Sabun itu menggambarkan diri kita, seberapa jauh kita mengenal alam, bisa dari bahan-bahan sekitar seperti rempah-rempah, bisa dari bahan-bahan daun-daunan yang berpotensi herbal, kemudian harapan saya ke depan ada banyak variasi cara, terutama untuk anak-anak, remaja, kaum muda, ditambah juga tidak apa-apa juga orang dewasa, memiliki cara yang bervariatif untuk melestarikan lingkungan ya, menjaga keutuhan ciptaan, minimal mengurangi kontribusi kita terhadap kerusakan lingkungan. Kalau berpartisipasi dalam kerusakan pasti ada, tetapi paling tidak dengan sengaja, dan kita berupaya dengan sengaja juga untuk mengurangi. Karena banyak hal yang sifatnya sangat konsumtif yang sebenarnya kita tidak perlu, tetapi karena iseng, karena mau bersenang-senang, kita menyumbang secara sadar atau tidak sadar terhadap kerusakan lingkungan. Jadi kita bisa melestarikan lingkungan dengan tetap stylish, dengan tetap fashionable, dengan tetap tidak ketinggalan zaman, itu sangat bisa. Dan ini penting untuk ditanamkan pada remaja, pada kaum muda yang takut terlihat tertinggal dari irama-irama tren. Bahkan dia bisa menciptakan tren yang eksklusif, yang baru, tanpa mengurangi kebutuhan-kebutuhan dasariah seperti tadi, tetap memakai sabun, tetap bersih, tetap sehat, tetap stylish, tetap menjaga lingkungan. Jadi all at once.